sebuah kerajaan yang terhampar tenteram di lembah subur, diapit oleh pegunungan biru yang menjulang gagah, berdirilah sebuah istana megah. Istana ini bukan hanya dikenal karena kekayaan rajanya atau kebijaksanaan pemerintahannya, tetapi lebih karena sebuah permata hidup yang dimilikinya, Taman Istana. Taman ini adalah mahakarya alam dan seni, sebuah surga dunia yang keindahannya melegenda hingga ke pelosok negeri. Bunga-bunga dari segala warna dan jenis mekar sepanjang tahun, menebarkan aroma harum yang memabukkan. Air mancur menari-nari di bawah sinar matahari, dan pepohonan rindang memberikan keteduhan sempurna. Konon, burung-burung dari negeri antah berantah pun singgah di sana, terpikat oleh kedamaian dan keelokannya. Di jantung keindahan ini, hiduplah Putri Liana, putri tunggal raja dan ratu. Kecantikannya seringkali disandingkan dengan bunga-bunga terindah di taman istana. Rambutnya hitam legam berkilau bak sutra malam, kulitnya sehalus kelopak mawar putih, dan matanya sejernih embun pagi yang menyimpan kedalaman langit biru. Senyumnya mampu membuat kuncup bunga yang paling malu sekalipun merekah. Lebih dari sekadar paras, Putri Liana memiliki hati yang lembut dan kecintaan yang mendalam pada alam, terutama pada taman istana yang menjadi sahabat masa kecilnya. Setiap pagi, Putri Liana akan berjalan-jalan di taman, menyapa bunga-bunga seolah mereka adalah teman lamanya. Ia mengenal nama setiap jenis mawar, memahami kapan melati akan menebarkan wangi terkuatnya, dan tahu di sudut mana anggrek bulan paling senang bermekaran. Tangannya yang lentik seringkali membelai lembut dedaunan atau kelopak bunga, merasakan denyut kehidupan yang mengalir di dalamnya. Kehadirannya di taman seolah menjadi pelengkap sempurna, harmoni antara keindahan manusia dan keindahan alam ciptaan Sang Pencipta. Para dayang dan punggawa istana sering berbisik kagum, mengatakan bahwa Putri Liana adalah jiwa dari taman itu sendiri. Kecantikannya merefleksikan kesuburan taman, dan kelembutan hatinya seolah menjadi pupuk yang membuat segalanya tumbuh dengan semarak. Taman itu adalah cermin bagi sang putri, dan sang putri adalah perwujudan hidup dari keajaiban taman tersebut. Mereka adalah dua entitas yang tak terpisahkan, saling melengkapi dalam keagungan yang tenang. Raja dan ratu, melihat kebahagiaan putri mereka di tengah taman, merasa tenteram. Mereka percaya bahwa selama taman itu mekar, selama Putri Liana tersenyum, kerajaan mereka akan terus dilimpahi kedamaian dan kemakmuran. Taman itu bukan sekadar kebanggaan istana, tetapi juga simbol harapan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Sebuah bukti nyata bahwa keindahan sejati masih ada di dunia ini. Namun, kedamaian itu perlahan terusik oleh sebuah fenomena ganjil yang mulai membayangi taman surga. Awalnya, hanya setitik kelayuan di sudut taman yang tersembunyi. Seorang tukang kebun tua menganggapnya hanya sebagai siklus alam biasa, mungkin kurang air atau terserang hama kecil. Tetapi, keanehan itu mulai berpola. Setiap kali Putri Liana berjalan melewati jalur tertentu, atau tangannya yang lembut menyentuh sekelompok bunga lili yang sedang mekar sempurna, keesokan harinya, tanaman-tanaman di area tersebut ditemukan layu, menguning, seolah seluruh daya hidupnya tersedot habis dalam semalam. Fenomena ini terjadi berulang kali, semakin jelas dan semakin meluas. Jalur setapak yang biasa dilalui sang putri kini diapit oleh barisan tanaman yang merana. Mawar-mawar yang kemarin disentuhnya dengan penuh kekaguman, hari ini terkulai lemah dengan kelopak yang menghitam di tepinya. Air mancur yang airnya sempat dipercikkan oleh jemari sang putri tampak kehilangan kilaunya. Lumut mulai tumbuh di bebatuannya lebih cepat dari biasanya. Kepanikan mulai merayap di antara para pelayan dan tukang kebun istana. Berita tentang taman yang perlahan kehilangan kesuburannya mulai menyebar keluar tembok istana. Rakyat, yang selama ini mengagumi taman itu sebagai simbol keberuntungan, mulai bertanya-tanya. Ketakutan dan kebingungan melahirkan bisik-bisik. Awalnya samar, lama-kelamaan suara itu semakin kencang,
dan berani menunjuk pada satu-satunya pola yang konsisten. Kehadiran Putri Liana. Setiap kali sang putri mendekat, kehidupan pergi, gumam seorang pedagang di pasar. Mungkinkah ini kutukan? Sahut yang lain. Kata, kutukan, bergulir dari mulut ke mulut, menempel pada nama sang putri yang jelita. Putri Liana, yang awalnya hanya merasa sedih melihat taman kesayangannya merana, perlahan menyadari kaitan mengerikan itu. Ia melihat sendiri bagaimana petak bunga anyelir yang baru disapanya kemarin pagi, kini terkulai tak berdaya. Hatinya hancur. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. Apakah benar ia pembawa petaka? Apakah kecantikannya yang selama ini dipuja justru merupakan sumber kehancuran bagi keindahan lain yang ia cintai? Tuduhan tak langsung dan tatapan penuh curiga dari orang-orang di sekitarnya semakin menusuk hatinya. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinganya, terasa lebih menyakitkan daripada duri mawar manapun. Ia mulai takut pada dirinya sendiri, pada sentuhannya, pada langkah kakinya. Keindahan yang dulu menjadi anugerah, kini terasa seperti beban yang menyesakkan. Taman yang dulu menjadi surga, kini terasa seperti medan penghakiman baginya. Diliputi kesedihan mendalam dan rasa takut yang melumpuhkan, Putri Liana membuat keputusan pahit. Ia tak sanggup lagi menyaksikan kehancuran yang seolah disebabkan oleh kehadirannya. Ia tak mau lagi menjadi sumber kelayuan bagi taman yang begitu ia puja. Dengan berat hati, sang putri memutuskan untuk mengurung diri di dalam kamarnya di menara istana, menjauhkan dirinya dari dunia luar, terutama dari taman kesayangannya. Jendela-jendela kamarnya ditutup rapat, tirai tebal diturunkan, seolah ia ingin memutus segala koneksi dengan keindahan alam yang kini terasa mengancam dan terancam olehnya. Hari-hari berlalu dalam keheningan dan kegelapan di kamar sang putri. Ia menghabiskan waktunya dengan merenung. Air matanya seringkali mengalir tanpa suara saat membayangkan bunga-bunga yang dulu disapanya kini mungkin semakin merana. Ia merindukan aroma melati di pagi hari, warna-warni tulip di bawah sinar matahari, dan suara gemericik air mancur yang menenangkan. Namun, rasa takutnya untuk menyakiti lebih jauh mengalahkan kerinduannya. Ia merasa seperti terpenjara dalam kecantikannya sendiri. Sebuah paradoks yang menyakitkan. Ironisnya, keputusan Putri Liana untuk menjauh tidak serta-merta menghentikan proses kelayuan taman. Justru sebaliknya, tanpa kehadirannya yang dulu seolah memberi jiwa, dan dengan fenomena misterius yang terus berlanjut entah bagaimana, taman istana semakin cepat kehilangan pesonanya. Warna-warna cerah memudar menjadi kusam. Rumput hijau berubah kecoklatan dan kering. Kolam-kolam kecil mulai mengering. Dan bahkan pohon-pohon besar yang kokoh pun mulai merontokkan daunnya di luar musim. Keindahan legendaris itu perlahan berubah menjadi lanskap gersang yang menyedihkan. Suasana di seluruh istana menjadi muram. Tawa dan senandung ceria para dayang tergantikan oleh keheningan yang berat. Raja dan ratu dilanda kecemasan ganda. Kesedihan putri mereka dan matinya taman kebanggaan kerajaan. Mereka mencoba menghibur Liana, meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya, tetapi sang putri terlalu larut dalam kesedihan dan keyakinannya bahwa ia adalah pembawa kutukan. Para tabib istana pun kebingungan, segala ramuan dan ritual penyembuhan tanaman tak membuahkan hasil. Taman yang dulu menjadi jantung kerajaan yang berdetak dengan kehidupan, kini tampak seperti luka menganga yang menyiratkan keputusasaan. Burung-burung tak lagi bernyanyi, kupu-kupu tak lagi menari. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam dan pemandangan tanaman-tanaman sekarat yang meratap dalam diam. Taman itu seolah ikut berduka bersama sang putri yang mengurung diri. Keduanya terperangkap dalam kesedihan yang sama, kehilangan kilaunya karena sebuah misteri yang belum terpecahkan. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti istana dan taman yang semakin merana, muncullah secercah harapan dari arah yang tak terduga. Seorang tabib pengelana, yang dikenal karena pengetahuannya yang luas tentang alam dan energi kehidupan,
tiba di gerbang istana. Ia telah mendengar kabar tentang Taman Layu yang misterius dan putri cantik yang mengurung diri. Berbeda dari tabib-tabib istana yang terpaku pada penyakit fisik tanaman, tabib pengelana ini memiliki pandangan yang lebih holistik. Setelah mendapatkan izin dari raja yang sudah hampir putus asa, sang tabib meluangkan waktu berhari-hari untuk mengamati taman yang sekarat itu. Ia tidak hanya memeriksa tanah atau daun yang layu, tetapi juga merasakan aliran energi di tempat itu. Ia berjalan perlahan di antara tanaman-tanaman yang merana, matanya terpejam, tangannya terulur seolah mencoba merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Ia juga meminta izin untuk mengamati Putri Liana dari kejauhan, merasakan aura kehidupan yang memancar kuat dari sang putri, meskipun terhalang oleh dinding menara dan tirai tebal. Setelah pengamatan yang mendalam, sang tabib menghadap raja dan ratu dengan sebuah hipotesis yang mengejutkan. Yang mulia, ujarnya dengan suara tenang namun penuh keyakinan, saya menduga ini bukanlah kutukan yang melekat pada diri sang putri. Putri Liana tidak membawa energi kematian. Sebaliknya, beliau memiliki energi kehidupan yang luar biasa melimpah, begitu murni dan kuat, seperti matahari di musim semi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Masalahnya bukan pada sang putri, tetapi pada sesuatu di dalam taman ini. Sang tabib melanjutkan penjelasannya. Saya merasakan adanya ketidakseimbangan energi yang parah di taman ini. Seolah-olah ada sesuatu yang bertindak seperti lubang hitam kecil, yang secara tidak wajar menyerap energi kehidupan dari sekitarnya. Energi kehidupan Putri Liana yang begitu kuat dan murni, tanpa disadari, menjadi pemicu atau makanan yang paling menarik bagi entitas penyerap energi ini. Semakin dekat sang putri, semakin kuat daya hisapnya, menyebabkan tanaman di sekitarnya kehilangan vitalitas dengan cepat. Penjelasan ini membuka sudut pandang baru yang melegakan sekaligus menegangkan. Putri Liana bukanlah pembawa kutukan, melainkan korban, tak langsung dari sesuatu yang lain. Namun, pertanyaan baru muncul. Apa sesuatu yang bersembunyi di taman itu, yang memiliki kekuatan untuk menyerap energi kehidupan sekuat itu? Hipotesis sang tabib memberikan arah baru untuk penyelidikan. Sebuah petunjuk untuk mengungkap akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya menyalahkan sang putri. Harapan mulai tumbuh kembali di hati raja dan ratu, secercah cahaya di ujung lorong gelap keputusasaan mereka. Berbekal hipotesis sang tabib pengelana, penyelidikan baru pun dimulai. Kali ini fokusnya bukan pada penyakit tanaman atau kutukan pada sang putri, melainkan mencari sumber anomali energi di dalam taman. Sang tabib memimpin tim kecil yang terdiri dari beberapa tukang kebun paling berpengalaman dan pengawal istana yang paling peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka menyisir setiap jengkal taman, membawa serta alat-alat sederhana namun efektif untuk mendeteksi perubahan suhu atau keanehan energi yang tak kasat mata. Pencarian dimulai dari area-area yang paling parah terkena dampak kelayuan. Mereka memeriksa akar-akar pohon besar, aliran air di bawah tanah, dan formasi batuan yang tidak biasa. Namun, selama beberapa waktu, mereka tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Taman itu terasa lemah dan sakit di banyak tempat, tetapi tidak ada satu titik pun yang secara jelas memancarkan energi negatif atau daya hisap yang kuat seperti yang digambarkan sang tabib. Keraguan mulai muncul kembali. Apakah hipotesis ini benar? Sang tabib, bagaimanapun, tetap yakin. Ia meminta mereka untuk fokus pada area tengah taman, sebuah bagian yang dulunya merupakan pusat keindahan taman, namun kini menjadi salah satu zona paling gersang. Di sana, di antara rumpun mawar liar yang kini hanya tinggal ranting kering dan semak belukar berduri yang hampir mati, sang tabib merasakan sesuatu. Ada hawa dingin yang aneh, tidak wajar untuk iklim lembah yang hangat. Semakin mereka mendekati pusat semak belukar itu,
Hawa dingin semakin terasa menusuk tulang. Dengan hati-hati, para pengawal mulai membersihkan semak belukar yang lebat dan hampir mati itu. Ranting-ranting kering dipatahkan, dedaunan layu disingkirkan. Perlahan, di bawah lapisan tanaman yang sekarat itu, sebuah objek mulai terlihat. Bukan batu biasa, melainkan sebuah bentuk pahatan. Setelah seluruh semak dibersihkan, terungkaplah sebuah patung kuno yang terbuat dari batu hitam kehijauan yang tak dikenal jenisnya. Patung itu tidak terlalu besar, setinggi pinggang orang dewasa, menggambarkan sosok abstrak yang tampak seperti perpaduan antara bentuk manusia dan tanaman merambat. Usianya tampak sangat tua, permukaannya lapuk dimakan waktu, namun memancarkan aura misterius yang kuat. Saat sang tabib mendekat dan menyentuh permukaan patung itu dengan ujung jarinya, ia merasakan hawa dingin yang intens, seolah patung itu menyedot kehangatan dari tangannya. Dinginnya bukan dingin batu biasa yang terkena embun malam, melainkan dingin yang terasa hidup, dingin yang menguras energi. "Ini dia," bisik sang tabib, matanya terpaku pada patung kuno itu. "Inilah sumber ketidakseimbangan itu. Sesuatu terperangkap di dalam batu ini, sesuatu yang lapar akan energi kehidupan." Penemuan ini menjadi titik balik. Misteri Taman Layu mulai menemukan titik terangnya. Penemuan patung kuno yang dingin itu segera dilaporkan kepada raja. Para cendekiawan dan ahli sejarah istana dipanggil untuk memeriksa artefak misterius tersebut. Mereka meneliti ukiran-ukiran samar di permukaannya, membandingkannya dengan catatan-catatan kuno dan arsip kerajaan yang berdebu. Awalnya, tidak ada yang bisa mengenali patung itu atau legenda yang terkait dengannya. Seolah-olah keberadaannya sengaja dilupakan atau dihapus dari sejarah taman istana yang megah itu. Namun, seorang pustakawan tua yang telah mengabdi di istana seumur hidupnya, teringat sebuah cerita lisan yang pernah didengarnya dari kakek buyutnya, seorang kepala tukang kebun di masa lalu. Cerita itu dianggap dongeng pengantar tidur, tentang batu tidur di jantung taman yang tak boleh diganggu. Dengan petunjuk samar ini, pencarian di arsip terdalam perpustakaan istana membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah gulungan perkamen rapuh yang ditulis dalam aksara kuno, menceritakan legenda tentang patung tersebut. Gulungan itu mengisahkan bahwa berabad-abad yang lalu, taman istana ini pernah dijaga oleh roh alam yang kuat namun temperamental. Roh ini memiliki kendali atas kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, tetapi ia juga mudah tersinggung dan haus akan pengakuan serta energi. Ketika ia merasa diabaikan atau tidak dihormati oleh manusia, ia akan menyerap energi kehidupan di sekitarnya secara paksa, menyebabkan kekeringan dan kelayuan sebagai bentuk hukuman atau sekadar untuk memuaskan rasa laparnya akan kekuatan. Untuk mengendalikan sifat destruktif roh alam ini tanpa memusnahkannya, karena ia juga sumber kesuburan, para penyihir bijak di masa lalu memutuskan untuk menidurkannya. Mereka memenjarakan esensi roh tersebut ke dalam sebuah patung batu khusus, yang dirancang untuk menahan kekuatannya dan membuatnya dormant. Patung ini kemudian ditempatkan di jantung taman dan disamarkan oleh tanaman agar terlupakan, dengan harapan roh itu akan tertidur selamanya dalam kedamaian. Namun, ada satu peringatan dalam legenda itu. Energi kehidupan yang luar biasa murni dan kuat di dekatnya dapat secara tidak sengaja membangunkan atau memicu kembali rasa lapar roh yang terperangkap itu. Kini, semua menjadi jelas. Kecantikan dan energi kehidupan Putri Liana yang luar biasa, yang begitu murni dan berlimpah, tanpa disadari telah bertindak seperti alarm bagi roh alam yang tertidur di dalam patung. Kehadirannya membangunkan rasa lapar kuno roh tersebut, membuatnya mulai menyerap energi kehidupan di sekitarnya, terutama energi sang putri sendiri setiap kali ia mendekat. Patung itu bukanlah sumber kejahatan murni, melainkan sebuah penjara kuno yang segelnya melemah karena godaan energi kehidupan yang terlalu kuat.
Misteri Taman Layu akhirnya terpecahkan secara tuntas, namun solusi untuk mengatasinya masih menjadi pertanyaan besar. Mengetahui kebenaran di balik patung kuno dan roh alam yang terperangkap di dalamnya, istana dihadapkan pada dilema. Beberapa penasihat raja menyarankan untuk menghancurkan patung itu dengan kekuatan sihir, atau memindahkannya jauh dari istana. Namun, sang tabib pengelana mengingatkan bahwa tindakan gegabah bisa berakibat fatal. Menghancurkan penjara bisa melepaskan roh alam dalam keadaan marah dan tidak terkendali, atau membunuhnya sama sekali bisa mematikan kesuburan taman secara permanen. Di tengah perdebatan itu, Putri Liana, yang telah diberitahu tentang penemuan dan legenda tersebut, keluar dari pengasingan dirinya. Kesedihannya kini bercampur dengan pemahaman dan rasa iba. Ia tidak lagi merasa sebagai pembawa kutukan, melainkan sebagai pemicu tak sengaja dari penderitaan makhluk lain yang terperangkap. Dengan keberanian yang baru tumbuh dari pemahamannya, ia berkata, "Biarkan aku mencoba berbicara dengannya. Bukan dengan paksaan atau ketakutan, tetapi dengan pengertian." Meskipun banyak yang ragu dan khawatir akan keselamatannya, raja dan ratu, melihat ketulusan dan keberanian di mata putri mereka, serta didukung oleh keyakinan sang tabib, akhirnya memberikan izin. Didampingi oleh sang tabib dan beberapa pengawal dari jarak yang aman, Putri Liana berjalan mendekati patung kuno di tengah taman yang kini gersang. Hawa dingin masih terasa, tetapi sang putri tidak gentar. Ia memandang patung itu bukan sebagai monster, melainkan sebagai makhluk yang kesepian dan mungkin menderita dalam penjaranya. Dengan hati yang dipenuhi kasih sayang dan niat tulus untuk mencari keseimbangan, Putri Liana meletakkan telapak tangannya yang hangat di permukaan batu yang dingin itu. Ia tidak melawan rasa dingin yang mencoba menyedot energinya. Sebaliknya, ia membiarkan sedikit energi kehidupannya mengalir secara sukarela, bukan sebagai korban, tetapi sebagai persembahan perdamaian. "Aku merasakan kehadiranmu," bisik Putri Liana lembut, suaranya penuh empati. "Aku tidak datang untuk melawanmu atau menghakimimu. Aku mengerti mungkin kau merasa terkurung dan lapar." Ia terus berbicara, bukan dengan kata-kata ancaman atau permintaan, melainkan tentang keindahan siklus alam, tentang memberi dan menerima, tentang harmoni antara semua makhluk hidup. Ia berbicara tentang kegembiraannya melihat bunga mekar, dan kesedihannya melihat mereka layu. Ia menawarkan pemahaman, bukan permusuhan. Energi kehidupan bukanlah sesuatu untuk direbut paksa, tetapi untuk dibagikan dalam keseimbangan. Lanjutnya, "Mari kita temukan cara agar kau bisa bebas tanpa menyakiti, dan taman ini bisa kembali hidup." Sentuhan tulusnya, kata-katanya yang penuh welas asih, dan niat baiknya yang murni mengalir bersama energi kehidupannya ke dalam batu dingin itu. Keajaiban terjadi. Saat sentuhan tulus dan aliran energi penuh kasih dari Putri Liana menyelimuti patung kuno itu, hawa dingin yang menusuk perlahan mulai mereda. Batu yang tadinya terasa keras dan mati, kini seolah berdenyut lembut di bawah telapak tangannya. Permukaan patung yang lapuk mulai memancarkan cahaya kehijauan yang redup namun hangat. Lalu, dengan suara retakan lembut, bukan ledakan keras, garis-garis retak mulai menjalar di permukaan patung, seolah cangkang telur yang pecah dari dalam. Dari retakan-retakan itu, bukan sosok mengerikan yang keluar, melainkan kepulan asap hijau keemasan yang lembut. Asap itu berputar sejenak di udara, membentuk siluet samar sesosok makhluk anggun yang terbuat dari cahaya dan dedaunan, sebelum akhirnya menyebar dan meresap ke dalam tanah di sekitarnya seperti embun pagi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Yang terasa hanyalah kelegaan dan kedamaian, seolah roh alam itu telah dibebaskan dari rasa lapar dan keterasingannya oleh kebaikan hati sang putri. Patung batu itu sendiri kini tampak netral, dinginnya telah hilang, hanya menjadi batu biasa yang menyimpan sejarah panjang. Seketika itu juga,
Perubahan luar biasa mulai terjadi di taman. Tanah yang tadinya kering kerontang tampak basah oleh embun kehidupan. Rumput-rumput coklat mulai menghijau kembali dengan kecepatan yang menakjubkan. Ranting-ranting kering mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Kuncup-kuncup bunga yang layu perlahan mengangkat kepalanya dan mulai merekah, memancarkan warna-warni cerah yang lebih indah dari sebelumnya. Air mancur kembali menari, dan suara gemericik air terdengar lagi, lebih jernih dari biasanya. Udara dipenuhi kembali oleh aroma bunga yang semerbak, dan nyanyian burung-burung yang kembali datang. Putri Liana berdiri di tengah keajaiban itu, merasakan energi kehidupan yang kini mengalir harmonis di seluruh taman, tidak lagi tersedot, tetapi bersirkulasi dengan bebas. Air mata haru mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena lega dan bahagia. Taman kesayangannya telah kembali, lebih subur dan lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi takut pada sentuhannya. Kini ia tahu bahwa energi kehidupannya adalah anugerah yang bisa membawa penyembuhan jika digunakan dengan niat yang benar. Rakyat yang menyaksikan pemulihan ajaib itu bersorak gembira. Rasa takut mereka berganti menjadi kekaguman pada keberanian dan welas asih sang putri. Kisah Putri Liana dan Taman Layu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan. Mereka belajar bahwa ketakutan seringkali memperburuk masalah dan melahirkan prasangka buruk. Menghadapi kesulitan, bahkan yang tampak seperti kutukan sekalipun, dengan keberanian untuk memahami, hati yang penuh kasih sayang, dan niat baik untuk mencari keseimbangan, ternyata dapat mengubah situasi terburuk menjadi berkah. Keseimbangan alam telah pulih, dan Putri Liana, sang putri cantik yang pernah dikira pembawa kutukan, kini dihormati sebagai penjaga harmoni dan simbol kebijaksanaan sejati. Taman istana pun kembali menjadi surga dunia, sebuah bukti nyata kekuatan cinta kasih yang mampu menyembuhkan luka terdalam sekalipun.